Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Indri Wijayanti, NIM 2014321012 dari Prodi Teknik Informatika Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 Retrieval Information System, yaitu tentang klasifikasi dokumen. Nah, di sini saya berkelompok dengan LT Horitena, yaitu Pantai Kuta. Dan di sini topik saya yaitu Pantai Sanur. Berikut dokumen tambahan yaitu dokumen 9 saya. Topiknya Pantai Sanur, di sini dengan judul Sunrise di Pantai Sanur, aduhai cantiknya. Kemudian di sini ada tabel proses vocab atau yaitu di sini terdapat token, seleksi stop word, cache folding, proses steaming dan hasil steaming. Lalu kita proses untuk sehingga menjadi hasil steaming. Kemudian term frekuensi dokumen. Nah, di sini kelas 1 ada Pantai Sanur, kelas 2 ada Pantai Kuta. Di sini juga terdapat data training dan data tes. Nah, data training itu di kelas 1 ada token dokumen 1, token dokumen 2, token dokumen 3 dan 4. Nah, di tugas sebelumnya kita sudah disuruh mencari dokumen-dokumen tersebut sampai dokumen 4. Lalu kemudian kita proses hasil steamingnya kita langsung masukkan ke dalam data training ini. Nah, di data training ini di kelas 1 ini yaitu kelas Pantai Sanur, yaitu dari topik saya. Dan token dokumen 5 sampai 8 ini yaitu topik teman saya yaitu LT. Nah, di data tes ini kita proses lagi masuk kelas mana? Token dokumen 9 dan token dokumen 10. Nah, di sini saya membahas token dokumen 9 yaitu token saya atau topik saya. Nah, di token 9 ini yaitu token dokumen tambahan tadi sudah mencakup dari proses steaming. Nah, proses steamingnya itu kita langsung masukkan ke data tes ini, yaitu ada indah, pantai, Bali, habis, salah, spot, sunrise, dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung jumlah seluruh dokumen dari dokumen 1 sampai dokumen 4, yaitu berjumlah 297. Sedangkan dokumen 4 sampai dokumen 8 berjumlah 285. Nah, di dokumen 9 sampai dokumen 10 itu tadi berjumlah 365 kata. Nah, kata yang overlap dari kedua dokumen Pantai Sanur dan Pantai Kuta yaitu 1 pantai, 2 Bali, 3 wisatawan, 4 traveler, 5 vaksin, 6 COVID-19, 7 indah, 8 Badung. Nah, prior probabilities kelas 1 yaitu jumlah dokumen pada kelas 1 atau jumlah seluruh dokumen data training, yaitu 4 dibagi 8 sama dengan
min 0,3010299996. Nah, kelas 2 juga sama, jumlah dokumen pada kelas 2 atau jumlah seluruh dokumen data training yaitu 4 dibagi 8, yaitu sama hasilnya, yaitu min 0,30102999. Nah, penyebutnya itu kelas 1 yaitu jumlah seluruh term frekuensi atau TF pada dokumen kelas 1 ditambah jumlah kata pada data training, yaitu di TF dokumen kelas 1 saya itu jumlahnya 297 dan pada data training atau data tes saya itu ditambah 365 sama dengan 662. Dan kelas 2 juga sama, yaitu sama dengan jumlah seluruh term frekuensi atau TF pada dokumen kelas 2 ditambah jumlah kata pada data training atau data tes itu tadi, yaitu 285 ditambah 365 sama dengan 650. Nah, conditional probabilities ini dokumen 9 terhadap kelas 1 Pantai Sanur dan kelas 2 Pantai Kuta. Nah, di sini ada token Indah Pantai Bali, yaitu di dokumen 9 itu tadi udah diseleksi proses hasil streaming tadi itu dimasukkan di sini. Nah, TF token dokumen 9 terhadap kelas 1 ini saya memakai rumus, yaitu di Excel. TF token dokumen 9 terhadap kelas 2 ini juga sama, penyebut kelas 1 662 dan penyebut kelas 2 650 dengan hasil conditional probabilities itu di kelas 1 yaitu 0,00151057 dan conditional probabilities di kelas 2 yaitu 0,00307692 dan seterusnya. Nah, posterior probabilities ini sama juga seperti yang di atas tadi, seperti ini. Nah, seperti conditional probabilities ini sama juga, tetapi kita memasukkan rumus memakai log, jadi di logkan 10 gitu. Nah, dari ini tersebut kita proses lalu di conditional probability kelas 1 ini lognya itu ketemu kosong dan log conditional probability kelas 2 itu ketemu kosong juga. Nah, di token 2 itu ada pantai. Nah, pantai itu term frekuensi selfnya itu ada 2 dan conditional probabilities kelas 1 itu 0,0453172 dan conditional probabilities kelas 2 itu 0,00307692 dan posterior probabilities kelas 1 itu kita logkan log 10 dengan conditional probability kelas 1 yaitu ini. Nah, ketemu hasilnya yaitu min 4,68747383 dan posterior probabilities kelas 2 yaitu hasilnya min 2,5118837995 dan
seterusnya. Nah, untuk hasil posterior probabilities kelas 1 itu kita jumlahkan. Kelas 1 itu hasilnya min 141,1683153 dan posterior probabilities kelas 2 itu hasil keseluruhan yaitu min 155,02119. Nah, di sini kesimpulannya yaitu kesimpulan dari hasil posterior probabilitas antara kelas 1 yaitu Pantai Sanur dan kelas 2 Pantai Kuta menunjukkan P kelas 1 lebih besar dari P kelas 2 sama dengan min 141,1683153 lebih besar dari min 155,02119. Berarti dokumen 9 condong ke kelas 1 yaitu Pantai Sanur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.